Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita masuk kepada materi TWK dan TKP. TWK tentang pilar negara dan TKP tentang radikalisme. Bagi peserta nanti, kalau ada yang ditanyakan atau yang mau direspon bisa melalui chat. Untuk mempersingkat waktu langsung saja saya screen. Materi pertama yaitu TWK tentang pilar negara. Oke, sebelum kita mulai, apakah udah nampak tampilan di screenshot-nya? Sudah, kita bisa mulai. Oke, kalau udah, kita mulai bicara pilar negara itu ada Pancasila, Undang-Undang, Bhinneka, dan sebagainya ya. Jadi soal nomor 1, berikut ini adalah 4 pilar kebangsaan kecuali A. Pancasila, B. Undang-Undang Dasar 1945, C. Bhinneka Tunggal Ika, D. Negara Kesatuan Republik Indonesia, E. Undang-Undang. Yang jawab E. Ada lagi yang lain? Ada yang jawab D. Negara. Ini salah ketik ini. K ini harusnya G. Ya, nomor 1 yang paling tepat adalah E, undang-undang ya, kecuali. Jadi undang-undang itu tidak bagian dari pilar negara karena dia adalah turunan dari Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Pancasila merupakan sumber berbagai nilai. Nilai dari kelima sila Pancasila berupa cita-cita dan tujuan yang baik dan benar adalah bagian dari nilai. A. Nilai instrumental, B. Nilai dasar, C. Nilai praktis, D. Nilai viral, atau E. Nilai material. Nah, ini bagian dari pilar negara Pancasila. Ada namanya itu nilai-nilai dari Pancasila. Ya, ada yang jawab B, nilai dasar, ada yang jawab C, nilai praktis. Ada lagi yang lain. Nomor 2. Oke, jawaban yang paling tepat nomor 2 adalah B ya, nilai dasar. Jadi nilai dasar itu ya nilai yang berupa cita-cita dan tujuan yang baik dan benar. Kalau nilai instrumental adalah penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar. Jadi penjabaran lebih lanjut yang disebut dengan nilai instrumental adalah Undang-Undang, GBHN, nah itu nilai instrumental. Kemudian ada nilai praktis. Nilai praktis adalah realisasi nilai instrumental secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian ada nilai vital, itu artinya berguna bagi aktivitas manusia. Sedangkan nilai material berguna bagi jasmani manusia. Mana tahu nanti yang ditanya soalnya lain. Oke, kita masuk ke nomor 3. Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka berpikir atau keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Sebagai paradigma pembangunan, Pancasila mempunyai kedudukan sebagai berikut kecuali bangsa Indonesia, B. Jiwa bangsa, C. Nasionalisme bangsa,
D. Moral pembangunan. E. Dasar negara Republik Indonesia. Ada yang jawab C, ada yang jawab D. Jangan lupa kecualinya. Nomor 3. Jawab C ya. Ya, nomor 3. Selamat yang jawab C. Paling benar adalah C. Jadi kecualinya itu adalah nasionalisme bangsa. Dia tidak termasuk dalam paradigma pembangunan. Kita masuk ke nomor 4. Pembangunan yang sesuai dengan Pancasila adalah sebagai berikut, kecuali A. Tidak boleh bersifat pragmatis. B. Memprioritaskan pada penciptaan taraf minimum berkeadilan sosial. C. Harus menghormati HAM atau hak asasi manusia. D. Dilaksanakan secara demokratis. E. Berprinsip pada persatuan Indonesia. Yang mana kecuali pembangunan yang sesuai dengan Pancasila. Oke, ada yang jawab B, memprioritaskan pada penciptaan taraf minimum berkeadilan sosial. Ada yang lain? Nomor 4. Ada yang jawab A, tidak boleh bersifat pragmatis. Ada yang jawab lain? Ya, nomor 4 yang paling tepat adalah E ya, berprinsip pada persatuan Indonesia. Jadi pembangunan yang sesuai dengan Pancasila kecuali itu berprinsip pada persatuan Indonesia. Sedangkan yang lain itu adalah bagian daripada pembangunan yang sesuai dengan Pancasila. Ini memang sangat tekstualis, teksnya udah begitu. Ya. Jadi memprioritaskan pada penciptaan taraf minimum itu ya pembangunan itu harus merata, harus adil dalam arti walaupun pimpinan yang menang itu daerah A, daerah B dia nggak menang, tapi setelah dia menang, dia juga harus membangun secara merata, walaupun di tempat lain itu dia tidak didukung. Nah, oke, kita masuk nomor 5. Pembangunan yang sesuai dengan Pancasila, salah satunya adalah tidak boleh bersifat ideologis. Hal tersebut memiliki makna. Pembangunan tidak boleh bersifat ideologis. A. Pembangunan itu tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis. B. Pembangunan yang secara mutlak melayani kalangan tertentu dan mengabaikan manusia nyata. C. Pembangunan yang mengorbankan manusia nyata dan tidak menghormati harkat dan martabat manusia. D. Pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat sebagai tujuan pembangunan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kebutuhan mereka. E. Pembangunan yang tidak mengutamakan masyarakat yang paling lemah untuk menghapuskan kemiskinan struktural. Nah, ada yang jawab C, ada yang jawab A, ada yang jawab D. Nomor 5. Yang jawab B. Nah, A, D bervariasi ya. Oke, di sini bervariasi ada D, ada B, ada D ya. Ini dia jawabannya. Yang paling tepat jawabannya adalah B ya. Pembangunan yang secara mutlak melayani kalangan tertentu dan mengabaikan manusia nyata. Jadi orang yang hanya melayani kalangan tertentu dan mengabaikan manusia nyata karena dia itu bersifat ideologis. Dia hanya mendukung
kalangan-kalangan yang seide dengan dia. Sedangkan yang A itu contoh pragmatis. Pembangunan itu tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis. A ya, pragmatis. Kalau C itu menghormati HAM. Nah, ini ada kaitannya dengan nomor 4. C itu menghormati HAM, pembangunan yang menghormatkan manusia nyata dan tidak menghormati harkat dan martabat bangsa. Ini adalah lawan dari menghormati HAM. Yang D itu demokratis. Nah, demokratis itu juga syarat dari pembangunan Pancasila ya. Yang D demokratis, pembangunan tidak melibatkan masyarakat. Nah, ini lawan dari demokratis karena masyarakat tidak dilibatkan. Yang E itu contoh berkeadilan sosial. Pembangunan yang tidak mengutamakan masyarakat yang paling lemah untuk menghapuskan kemiskinan. Makanya kalau ada bantuan-bantuan tuh cenderung kali kan yang paling rendah ekonomi dulu. Bangunan rumah misalnya, bantuan beras misalnya, pasti yang miskin dulu. Oke, kita masuk nomor 6. Pancasila sebagai filsafat memiliki substansi dasar. A. Ontologis. B. Ontologis, rasiologis, aksiologis. B. Esensiologis, epistemologis, aksiologis. C. Ontologis, epistemologis, empiris. D. Esensiologis, rasiologis, empiris. E. Ontologis, epistemologis, aksiologis. Nah, yang mana? Ada yang jawab E, ada yang jawab D, ada yang jawab C. E, C, E. Ada lagi yang lain? Oke, nomor 6. Yang paling tepat adalah E ya. Ontologis, epistemologis, aksiologis. Apa itu ontologis ya? Ontologis itu biasanya kalau dalam filsafat itu sesuatu yang membahas tentang hakikat. Apa itu? Sesuatu itu apa? Misalnya Pancasila itu apa? Identitas Pancasila itu apa? Itu kajian ontologis, sesuatu tentang yang ada. Epistemologis adalah bagaimana suatu ilmu itu didapatkan. Kalau dalam kaitan filsafat Pancasila, epistemologis berarti bagaimana ilmu-ilmu Pancasila itu didapatkan dan diterapkan. Kalau aksiologis itu biasanya nilai. Nilai itu biasanya dua, etika dan estetika. Jadi nilai-nilai yang terkandung atau nilai yang diimplementasikan oleh seseorang itu berkaitan dengan nilai yang mana. Itu secara umum. Lebih jauhnya akan dibahas pada nomor-nomor 7 dan seterusnya. Masuk ke nomor 7. Pancasila sebagai filsafat yang mana menjiwai dalam tubuh manusia secara kodrati. Karena Pancasila memiliki dasar A. Epistemologis, B. Ontologis, C. Esensiologis, D. Aksiologis, E. Protagonis. Nomor 7. Pancasila sebagai filsafat yang menjiwai dalam tubuh manusia secara kodrati. Ada yang A, ada yang B. Oke, nomor 7 yang paling tepat adalah B ya, ontologis. Ya, Pancasila sebagai filsafat yang mana menjiwai. Jadi ontologis itu kan hakikat. Nah, bagaimana
atau membahas tentang sesuatu yang ada. Jadi bagaimana filsafat itu ada dalam tubuh manusia. Asal lainnya ada dalam tubuh manusia itu adalah menjiwai, ya. Jadi begitu cara ngingatnya. Oke, masih terkait nomor 8. Pancasila sebagai filsafat yang mana merupakan satu kesatuan nilai, merupakan dasar Pancasila secara. Kita nomor 7 udah tadi. Udah ya. Sekarang nomor 8 ya. Oke, nomor 8. Pancasila sebagai filsafat yang mana merupakan satu kesatuan nilai, merupakan ini nilai, ada dijelaskan tadi. Ada banyak jawab D. Ya, jawaban paling tepat D ya, aksiologis. Ya, jadi ingat tadi kalau ontologi bicara tentang hakikat, tentang yang ada, epistemologi tentang bagaimana atau mekanisme, ya. Kemudian aksiologis tentang nilai. Jadi sebenarnya 3 ya. Esensiologis itu pengacau aja. Cuman kalau berbicara tentang kajian filsafat ya esensiologis itu esensi. Ya, esensi. Esensi itu dia sama seperti jiwa. Dia kan ada esensi, ada eksistensi. Eksistensi itu sesuatu yang nampak, eksis. Sedangkan esensi itu sesuatu lawan dari yang tidak, yang nampak. Kalau eksistensi seorang manusia itu adalah jasmani, esensi dari manusia adalah ruhnya atau jiwa. Nomor 6 tadi E ya. Jadi nomor 8 yang paling tepat adalah D, aksiologis. Karena seperti dijelaskan tadi ini bicara tentang nilai. Aksiologi nilai. Jadi nilai itu bisa etika, nilai moral, atau estetika, indah atau jelek. Seperti itu. Nah, caranya gitu. Jadi kalau contoh epistemologi seandainya soal keluar gimana? Contoh dari epistemologi adalah Pancasila merupakan suatu sistem pengetahuan untuk pedoman bangsa. Nah, sistem pengetahuan untuk pedoman bangsa itu filsafat Pancasila dalam konteks epistemologi. Mana tahu nanti keluar. Oke, kita masuk nomor 9. Pancasila sebagai puncak kebudayaan memuat nilai sebagai berikut kecuali puncak kebudayaan. A. Menunjukkan tidak satupun suku bangsa ataupun golongan sosial dan komunitas setempat di Indonesia yang tidak mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. B. Merupakan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh segenap warga negara Indonesia tanpa membedakan asal-usul kesuku bangsaan, kedaerahan maupun golongan. C. Mencerminkan nilai budaya yang menjadi kebulatan tekad masyarakat majemuk di Kepulauan Nusantara untuk mempersatukan diri sebagai satu bangsa yang berdaulat. D. Merupakan nilai budaya yang luas persebarannya di kalangan masyarakat majemuk Indonesia untuk melakukan kesepakatan melalui musyawarah. E. Nilai-nilai keadilan sosial yang berintegrasi secara majemuk sebagai identitas kebangsaan yang berbudaya dan berwawasan kebangsaan luas. Ya, banyak yang jawab A ya. Puncak kebudayaan. Jadi kalau puncak kebudayaan ya harus ada nilai budayanya. Karena apa puncak kebudayaan? Ya, nomor 9 yang paling tepat adalah E ya, nilai-nilai keadilan sosial yang berintegrasi secara majemuk sebagai identitas kebangsaan yang berbudaya dan berwawasan kebangsaan luas. Kalau A ini puncak dari agama ya, puncak dari keberagaman. Oke, jadi nomor 9 E.
Kita masuk nomor 10. Ya, nomor 10. Berikut adalah 3 dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Menurut Dr. Alfian adalah, oh ya, nomor 9 tadi kecuali ya. Ya, kecuali E. Saya tidak baca kecualinya. Ya, di dalam konteks begitu. Nomor 10. Berikut adalah 3 dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka menurut Dr. Alfian adalah A. Realitas, idealisme, fleksibilitas. B. Pluralitas, idealitas, fleksibilitas. C. Realitas, pluralitas, fleksibilitas. D. Realitas, idealitas, fleksibilitas. E. Hereditas, fleksibilitas, dan positivitas. Nomor 10. Ada yang jawab A, ada yang jawab B. 3 dimensi Pancasila. Ideologi terbuka. Oke. Dia minta jelasin idealitas dan idealisme. Jadi idealitas itu adalah sesuatu yang bersifat ideal ya, bersifat ideal. Idealisme adalah aliran yang menganut paham-paham idealis. Jadi beda. Sama kayak plural misalnya. Plural itu jamak. Pluralisme, aliran-aliran yang mengakui agama itu banyak. Nah, jadi bedanya begitu. Yang isme-isme itu berarti dia ada paham atau aliran. Jadi nomor 10, yang paling tepat itu D ya. Realitas, idealitas, dan fleksibilitas. Kenapa begitu? Karena ini ideologi terbuka. Ideologi terbuka maknanya suatu ideologi itu siap menerima perubahan. Itu kenapa dia dikatakan terbuka. Makanya ada keterangan fleksibilitas. Kalau dia udah isme, udah idealisme, dia udah nggak terbuka lagi. Kenapa? Karena dia harus seperti itu, tidak boleh mengalami perubahan. Nah, makanya yang paling tepat dia nomor 11. Ideologi yang mengandung atau memiliki keluasan yang memungkinkan adanya berbagai pengembangan pemikiran baru tanpa khawatir meninggalkan jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya merupakan definisi dari Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam dimensi A. Realitas, B. Pluralitas, C. Fleksibilitas, D. Modernitas, universalitas. Nah, keluasan. Keluasan itu apa? Jadi adanya pengembangan baru tanpa meninggalkan jati diri. Nah, kalau terlalu terlalu berkembang meninggalkan jati diri biasanya liberal. Nah, tapi ini adanya kemungkinan perubahan, tapi hakikat dasar-dasarnya itu tidak berubah. Ya, nomor 11 paling tepat C. Dari namanya aja udah nampak ya. Fleksibilitas itu salah satu ciri Pancasila itu sebagai ideologi terbuka ya. Kak, di Google kekuatan ideologi kekuatan yang di atas tadi apa? Dari siapa? Ya, coba dicek lagi ya. Kan Google juga ada sumber-sumbernya ya. Berapa sumber nanti kita evaluasi lagi. Karena kan Google tuh ada yang blog,
Ada yang tulisan juga ya. Kita masuk ke nomor 12. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi Pancasila. Oh, nanti saya kasih materi ya. Coba dilihat di materi yang saya berikan PDF sekitar berapa gambar tentang pilar negara. Cuman daripada membaca materi lebih bagus membahas soal. Nah, materi itu menghafal itu lebih lama daripada membaca soal. Membaca soal lebih lengket ya. Oke, nomor 12. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi Pancasila yang bersumber pada nilai-nilai real dalam masyarakat yang bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri merupakan definisi dari Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam dimensi A. Realitas, B. Pluralitas, C. Kulturitas, D. Modernitas, E. Universalitas. Nah, kodenya di sini adalah nilai-nilai real ya, enggak ini jauh lagi jelas ya. Jawabannya adalah A ya, realitas. Oke, langsung aja kita masuk nomor 13, masih terkait. Modernitas itu sesuatu yang terbaru ya, berjiwa modern ya. Gitu ya. Oke, kita masuk nomor 13. Ideologi Pancasila yang memberikan harapan, cita-cita tentang masa depan yang lebih baik, merupakan bagian dari dimensi A. Idealisme, B. Pluralitas, C. Kulturitas, D. Modernitas, E. Universalitas. Ya, 13 tadi nggak ada opsi idealitas. Coba nanti kita cek ya. Nah, manakah yang keliru? Bisa jadi keliru di idealitas dan idealisme. Oke, ada yang jawab A, idealisme. Karena idealis itu idealitas kadang kalau auto word pun bisa hilang ininya. Jadi cuman kita cek lagi. Nanti saya juga akan buka draftnya apakah ada kekeliruan. Kalau memang jawaban 13A ya berarti tadi jawabannya A. Biar nggak salah keliru, beda tas sama isme ini sepele tapi bisa jadi ini ya. Oke, nomor 13 yang paling tepat adalah A ya, idealisme. Ideologi Pancasila yang memberikan harapan, cita-cita tentang masa depan yang lebih baik merupakan bagian dari dimensi idealisme. Oke, nomor 14. Salah satu susunan dari Pancasila harus memiliki format hierarkis piramidal. Hal tersebut bermakna A. Tidak dapat berdiri sendiri atau merupakan satu kesatuan. B. Setiap sila terkandung nilai keempat sila lainnya. C. Urutan sila menunjukkan rangkaian tingkat dalam luas dan isi sifatnya. D. A dan B benar. E, A, B, dan C benar. Nah, ini ada yang jawab C, E, D, nomor 14. Ya, nomor 14 yang paling tepat adalah C. Urutan sila menunjukkan rangkaian tingkat dalam luas dan isi sifatnya. Oh, ya sorry. Jawaban yang benar nomor ini tadi A, pembahasan A kan organis. Pemahaman B, saling mengisi dan mengualifikasi. Ya, kalau piramidal itu
adalah urutan sila ya C ya, menunjukkan rangkaian tingkat dalam luas dan isi sifatnya. Jadi jawabannya C ya. Nah, maksudnya hierarki piramida begitu. Termasuk nomor 15. Bila urutan sila menunjukkan rangkaian tingkat dalam luas dan isi sifatnya sebagai bentuk dari susunan sila Pancasila, maka dalam konteks Pancasila untuk dijiwai memiliki urutan paling awal berupa dijiwai A. Rantai, B. Kepala banteng, C. Padi dan kapas, D. Bintang, E. Pohon beringin. Dijiwai. Ini sepele kodenya ya, dijiwai, tapi bisa berbeda dia. Oke, banyak yang jawab bintang ya. Nomor 15. Ya, nomor 15 yang paling tepat adalah C ya, padi dan kapas. Kenapa padi dan kapas? Nah, jadi hierarki piramidal menjiwai. Nah, kalau dia menjiwai itu urutannya dari atas ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi dalam soal ini dijiwai. Kalau dia dijiwai, berarti susunannya terbalik. Dari bawah ke atas. Jawabannya C. Padi dan kapas. Ingat ya, kodenya cuma itu. Kalau dia menjiwai dari atas ke bawah. Tapi kalau dia dijiwai dari bawah ke atas. Hanya urutan Pancasila itu juga enggak sembarangan. Urutan pertama itu dimensi ketuhanan. Menjiwai dimensi bawah-bawah. Oke, kita masuk nomor 16. Salah satu bentuk susunan Pancasila adalah saling mengisi dan mengkualifikasi. Jika sila Pancasila tidak dikaitkan dengan sila-sila lainnya, maka akan terjadi ideologi yang menyimpang dari hakikat Pancasila. Berikut adalah penyimpangan ideologi berdasarkan sila. Adalah sebagai berikut, kecuali teokrasi absolut, sila ke-1. Sosialisme ateis, sila kedua. Chauvinisme, sila 3. Demokrasi liberal, sila 4. Komunisme, sila 5. Kecuali ya. Ya, banyak yang jawab B ya. Ya, nomor 16 yang paling tepat B ya. Sosialisme ateis itu sila kedua salah. Yang betul adalah kosmopolitanisme. Ya, jadi kalau sosialisme ateis itu sama dengan komunisme ya. Nah, kehidupan sosial akan sangat sejahtera, manusia tidak terlalu candu terhadap Tuhannya. Ini gitu ya. Kalau teokrasi absolut merupakan bentuk identitas yang lebih absolut dalam sistem agama negara, di mana pemimpin negara juga pemimpin agama. Ini kalau hanya sila satu saja, negara agama ya. Kemudian kalau yang kedua, kosmopolitanisme ini merupakan sebuah ideologi yang menganggap bahwa semua manusia berasal dan mempunyai kedudukan yang sama dalam satu komunitas. Kalau yang sila ketiga adalah paham yang mengagung-agungkan bangsa negara sendiri dan memandang rendah bangsa lain. Kemudian demokrasi liberal, demokrasi atau sistem politik yang menganut kebebasan individu. Nah, jadi Pancasila itu harus saling mengisi. Kalau tidak mengisi, hasilnya akan negatif. Kita masuk ke nomor 17. Oke, 17.
Berikut adalah yang bukan bagian dari Undang-Undang Dasar 1945. 16 tadi jawabannya B ya. Kecuali ya. Oke, nomor 17. Berikut adalah yang bukan bagian dari Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen adalah. Tadi kita sudah masuk pilar negara tentang Pancasila, sekarang pilar negara tentang Undang-Undang Dasar. Yang bukan bagian dari amandemen memiliki batang tubuh. B terdiri dari 16 bab. C memiliki 3 pasal aturan peralihan. D memiliki 37 pasal. E memiliki 65 ayat. Oke, banyak yang jawab C ya, memiliki 3 pasal aturan peralihan. Ya, nomor 17, jawaban yang paling tepat adalah C. Memiliki 3 pasal aturan peralihan, seharusnya 4 pasal peraturan peralihan. Kita masuk ke nomor 18. Berikut adalah yang salah dari Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen adalah A. Pembukaan yang tidak berubah. B. Dari batang tubuh menjadi pasal-pasal. C. Penjelasan tidak ada pada fase amandemen. D. Sama-sama memiliki 2 ayat aturan tambahan. E. Dari 65 ayat menjadi 164 ayat. Nah, ditanya di sini yang salah. Sebelum dan sesudah. Di pembukaan sebelum. Nah, dan yang sesudah apa? Apakah batang tubuhnya menjadi pasal-pasal? Yang mana? Biasanya level kayak gini ini level-level tinggi. Nah, kita harus memahami banyak dari soal yang hanya satu. Oke, ada yang jawab C, ada yang jawab D. Ya, nomor 18. Yang paling tepat adalah kalau pembukaan yang tidak berubah. Ya, pembukaan memang tidak berubah. Jadi preambul itu dari dulu sampai sekarang tidak dirubah. Yang undang-undang dasar yang sering dibaca saat upacara itu nggak ada berubah. Berarti itu betul. Yang B dari batang tubuh menjadi pasal-pasal. Ya, itu betul. Kalau sebelum amandemen batang tubuh, setelah diamandemen menjadi pasal-pasal. Itu yang B salah. Yang C, penjelasan tidak ada pada fase amandemen. Ya, penjelasan tidak ada, memang tidak ada. Sebelum amandemen ada penjelasan, setelah amandemen tidak ada. D sama-sama memiliki 2 ayat aturan tambahan. Ya, ayat aturan tambahan ada 2 pada sebelum dan sesudah. Nah, jadi tinggal E. Dari 65 ayat menjadi 164 ayat. Ini salah. Yang betul adalah dari 65 ayat menjadi 194 ayat. Jadi jawabannya E ya. Oke, kita masuk ke nomor 19. Terkait amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yang mana dari tanggal tersebut yang termasuk amandemen ketiga? A. 19 bulan 10 tahun 1999. B. 18 bulan 8 tahun 2000. Diana Nasution minta ulang. Oke, nggak apa-apa. Nanti di draft yang kita berikan ada catatan perubahannya ya. Oke, A 19 C 9 bulan 9 tahun 2001. D 11 bulan 8 2002. E 9 bulan 11 tahun 2001.
Ya, nomor 19. Oke, banyak yang jawab E. Ya, nomor 19 yang paling tepat E ya. 9 bulan 11 tahun 2001. Jadi amandemen pertama itu tanggal 19 bulan 10 tahun 1999. Amandemen kedua tanggal 18 bulan 8 tahun 2000. Nah, setiap 1 tahun dia berubah. Amandemen ketiga bulan 9 tahun 11 2001. Amandemen keempat 11 bulan 8 2002. Apakah amandemen kelima akan lahir tahun depan? Kita lihat nanti. Nomor 20. Berikut sila-sila yang di amandemen kedua adalah di amandemen kedua. Dia ini ada cara ngafalnya dia. Nah, tapi jangan heran keluar yang begini-begini. Saya pernah keluar dulu. Ada cara ngafalnya. Nanti di catatan akan diberitahu cara ngafalnya. Apakah A 57913 1415 17 20 21, B 18 19 20 22 25 26 27 28 30 36. Ya. Ya, nanti kita kasih cara hafalnya. Catatannya pun diberikan biar nggak lupa. Oke, nomor 20 yang paling tepat adalah B ya. 18, 19, 20, 22, 25, 26 sampai 36. Gimana cara menghafalnya? Kalau pertama itu cara ngafalnya majulan gapat maju dupu dusat. Nah, angkanya majulan ma 7 9, gapat maju 13 14 15 17. Dupu dusat. Nah, 20 21. Kalau kedua pan las-las dupu dumanam jupan tipu tinam. 3 stak 6 jupan las julas duda duga dupat. Keempat dunampan las 16 gapat tua gapat ju. Nah, begitu ya. Cuma nanti kalau kawan-kawan ada metode tersendiri yang mungkin lebih simpel ya nggak ada masalah. Ya, pokoknya nanti ini catatannya yang versi di sini diberi. Oke, kita masuk ke materi TWK masih pilihan negara tapi sesi yang kedua. Kalau apakah sudah lihat ini TWK pilar negara 2? Kalau udah kita mulai pilar negara 2 supaya pilar negara habis hari ini bisa kita lanjut selanjutnya dengan materi yang lain. Sudah nampak TWK pilar negara? Oke, belum ada yang balas. Nampak pilar negara? Coba ya. Oke, sudah coba ini. Coba cek sebentar.
Nomor 1, maaf tadi ada kesalahan teknis. Ya, nomor 1 berikut ini adalah pilar kebangsaan kecuali. Oh, sorry. Salah ya, lain soal. Oke, saya cek lagi. Apa yang terbuka di saya ini agak error ya, bentar ya. Sebentar, saya ambil share-nya dulu. Sepertinya karena load. Oke, sepertinya ada kesalahan dengan soal dari ini. Saya nanti ambil lagi sambil nunggu. Kita masuk dulu ke TKP ya. TKP dulu. Nanti saya kalau lebih waktu baru saya ambil lagi. Nah, kita masuk TKP dulu biar tidak mengini waktu. Oke, kita masuk TKP dulu ya. Saya nggak tahu ke saya yang terbaca soal yang 1. Nah, tahapan nanti mungkin laptopnya lagi bermasalah ini sinyal saya. Kita jam sampai jam 9 ya. Kita masuk ke muatan radikalisme dulu, baru nanti kalau masih ada waktu saya coba keluar dari PDF-nya, masuk lagi. Takutnya kok dibuka lagi nanti lama lagi dia terbukanya. Karena ini data buka radikalisme, kita masuk ini dulu. Nomor 1. Apa yang harus dilakukan oleh karyawan jika ancaman radikalisme berkembang di lingkungan kerjanya? A. Melakukan pencegahan dengan menutup kanal dan penyebaran di lingkungan pekerjaan. B. Direksi dari HRD dapat memanfaatkan kewenangannya dalam memutus kanal-kanal radikalisme, tentu dengan pendekatan yang lunak. C. Membujuk individu atau kelompok agar tidak terpapar ide-ide radikal atau melakukan tindakan radikalisme. D. Turut terlibat dalam menghentikan penyebaran ide-ide radikal serta ancaman radikalisme. E. Menghindari ujaran kebencian dan berita hoaks yang tengah menjamur di mana-mana. Ya, nomor 1, muatan radikalisme. Ini soalnya termasuk hoax ya. Kembali diingatkan, mungkin yang baru pertama-tama masuk TKP, yang jawabannya itu ada 2, yang paling benar poinnya 5, yang kedua benar poinnya 4. Sedangkan yang lain poinnya 3, 2, dan 1. Kenapa ada 2 yang benar? Karena kalau jawabnya 4 aja semua itu lulus passing grade. Tapi usahakan 5 karena nilainya lebih bagus. Karena kalaupun nanti tes di ranking ya. Ya, nomor 1. Yang paling tepat jawabannya adalah A. Ya, A nilainya 5. Yang kedua B nilainya 4 ya. Tuh. Jadi gitu, melakukan pencegahan dan untuk kanal dan media penyebaran di lingkungan pekerjaan. Ya. Yang B 4. Nomor 2. Hal yang paling tepat dilakukan jika di lingkungan sekitar Anda terpapar dengan konsep radikalisme adalah nomor 1 A poinnya 5, B poinnya 4. Kenapa begitu? Karena A dan B khusus di lingkungan kerja, sisanya umum ya. Nah, ini hot ini jenis soal radikalisme yang panjang-panjang dan biasanya ini agak merepotkan. Tapi supaya tidak terkejut, diberilah contoh yang begini. Nomor 2,
Hal yang paling tepat dilakukan jika di lingkungan sekitar Anda terpapar dengan konsep radikalisme adalah A. Merangkul dan mendekati individu yang terindikasi sudah terpapar paham radikal dan kekerasan. B. Melakukan upaya deradikalisasi terhadap individu dan kelompok melalui dialog hangat dan diskusi bersahabat dengan menghadirkan tokoh dan mantan pelaku teror dan simpatisannya. C. Komunikasi, dialog, dan diskusi tersebut dilakukan dengan basis kekeluarga atau kerabat dekat untuk memaksimalkan pengaruh peran keluarga dalam upaya menetralisir pembibitan dan penyebaran ajaran radikalisme. D. Komunikasi, dialog, dan diskusi tersebut juga dilakukan dengan basis masyarakat, yaitu perlibatan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat. Nah, kemudian melaporkan kepada pihak berwajib agar secepatnya ditindaklanjuti karena sangat merugikan bangsa dan negara. Ya, nomor 2, ya rekornya dibagikan ya. Nomor 2, yang paling poinnya 5 adalah B. Melakukan upaya deradikalisasi terhadap individu dan kelompok melalui dialog hangat. Sedangkan C poinnya 4. Jadi C termasuk benar ya. Itu. Masuk ke nomor 3. Ini contoh TKP HOTS. Apabila, Kak, kenapa D? Mana D? Di nomor 2 tadi poin terbaik B dan C ya. D poinnya 3. Nomor 3, apabila Anda menemukan ada tindakan radikalisme berupa kelompok atau pengajian tertutup di dalam tempat ibadah yang di dalamnya bukan hanya memuat radikalisme dalam orientasi pemikiran, melainkan sudah pada pelatihan militer, apakah yang akan Anda lakukan? Oh, pertanyaan M. Rizky tadi, kenapa D lebih besar poinnya dibanding C ya? Kenapa D? Kenapa D lebih besar poinnya? Poinnya lebih besar dari C. Urutannya nomor 2 tadi B, C, D, A. C lebih besar dari D ya. Nah, masih dialog dilakukan keluarga ya. Dari keluarga dulu dia. Itu lebih kuat daripada masyarakat. Karena keluarga kan yang paling dekat dengan seorang individu. Baru kemudian masyarakat. Oke, nomor 3. Nah, ini contoh jika ada radikalisme dalam bentuk bukan pemikiran lagi, tapi udah pelatihan militer. Apa yang harus dilakukan? Saya ada pengajian, di pengajian itu udah angkat senjata, udah meracik bom misalnya. Apakah yang akan dilakukan? A. Segera laporkan ke BNPT. Nah, dan Densus untuk mendapatkan petunjuk tentang apa yang perlu dilakukan untuk mengatasinya. B. Melaporkan kepada pihak yang berwenang jika mengetahui atau melihat kegiatan yang jelas-jelas mengarah pada tindakan radikal. C. Setiap elemen perlu merumuskan strategi agar tempat ibadah atau pengajian tidak tersusupi oleh penceramah agama yang menyebarkan paham radikal. D. Memahami bahwa sejatinya tempat ibadah tidak radikal. Namun, perlu diingat bahwa kelompok dan individu radikal sering memanfaatkan tempat dan majelis seperti itu untuk menyebarkan paham radikal dan biasanya melalui cara-cara yang tertutup. E. Mengikuti kajian tersebut agar bisa memahami kebenaran dalam perspektif mereka untuk dicari solusi di kemudian hari. Nomor 3. Ada yang jawab B, ada yang jawab A. Ya, ini kalau dalam radikalisme ada
ada apa namanya ya, fatal dan tidak fatal juga dalam soal radikal. Kalau soalnya itu udah bentuk radikal dalam bentuk angkat senjata misalnya, udah aksi ya, itu harus segera lapor. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Segera lapor ke BNPT dan Densus untuk mendapat petunjuk tentang apa yang perlu dilakukan. Jadi A poinnya 5 dan B poinnya 4. Jadi yang A sama B udah benar ya. D poinnya 3, C poinnya 2, E poinnya 1. Masuk ke nomor 4. 4. Melihat begitu kejam pihak non-muslim memborbardir umat Islam di belahan negara lain, membuat muslim di Indonesia bergetar hatinya dan merasa kesedihan yang mendalam. Kemudian ada dibuka perekrutan pengajian yang bergerak untuk mengumpulkan para masyarakat yang siap berjihad. Apakah yang akan Anda lakukan? A. Mengikutinya dengan semangat membara, sebab ini adalah salah satu jalan bisa syahid seperti para syuhada. B. Mencoba memahami apa muatan pengajian tersebut agar dapat mengambil keputusan apakah mereka sekelompok radikal atau bukan. C. Melaporkan mereka kepada aparat kampung agar dilakukan mediasi dan diskusi tentang eksistensi pengajian, apakah bermuatan radikal atau bukan. D. Anda tidak punya waktu cukup untuk mengikutinya, namun agar info penting itu tersebar, Anda berjuang dengan cara menyebarkan luas melalui media sosial. Melaporkan pada pihak berwenang seperti BNPT dan Densus agar pengajian tersebut diusut lebih lanjut. Ya, ada yang E, ada yang B. Oke, nomor 4 ini berbeda dengan nomor 3. Nomor 3 itu kan sudah pada praktek angkat senjata ya. Angkat senjata. Sedangkan yang ini masih dalam kondisi ini udah pasti atau belum radikalnya. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah C. Poinnya 5 ya. Melaporkan mereka pada aparat kampung agar dilakukan mediasi. Ya, diskusi tentang esensi pengajian apakah bermuatan radikal atau bukan. Poin kedua E tapi ya. Nah, ketika aparat kampung mungkin nggak respon, poin kedua E. Kenapa begitu? Karena ada keterangan di sini mengumpul masyarakat untuk siap jihad. Jihad di situ kan berarti membawa masyarakat ini keluar dari negara Indonesia. Nah, itu harus dapat izin dulu dari negara kita. Ya. Saya mencoba memahami karena gini, kalau udah pengajian itu katanya mau jihad keluar berarti kan ikut berperang. Sementara dalam aturan pemerintah kalau mau berperang itu kan Indonesia mengirim tentaranya, bukan masyarakat sipil. Jadi seperti itu. Nah, ini PKP ya seperti yang dijelaskan. Nomor 5. Ya intinya soal ini dibuatkan oleh pemerintah ya memang harus cenderung pro ke pemerintah. Jadi kalau mau ambil tes ikatan dinas atau PNS, CPNS ya memang harus berpikirnya begitu. Tidaknya saat menjawab soal harus begitu. Nomor 5. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga agar perusahaan terbebas dari radikalisme. Dan agar perusahaan bisa melakukan deteksi dini apabila ide-ide radikal menyusup di lingkungan kerja. Sebagai direksi HRD, apakah yang akan Anda lakukan? A. Mengusulkan agar komitmen kesetiaan karyawan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 juga masuk dalam PKB, Perjanjian Kerja Bersama antara perusahaan
Serikat Pekerja dan Kemenaker. B. Memantau jejak digital karyawan dan calon karyawan. C. Apabila ada karyawan yang terindikasi terpapar radikal, segera berkoordinasi dengan BNPT untuk mendapatkan petunjuk tentang apa yang perlu dilakukan untuk menangkal radikalisme di lingkungan kerja perusahaan. D. Membangun kehidupan beragama yang didasarkan pada sikap saling pengertian dan saling menghargai antar sesama karyawan yang punya latar belakang agama. Membuat aturan-aturan perusahaan yang menekankan komitmen kesetiaan karyawan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak ikut terlibat dalam aktivitas ormas radikal yang dinyatakan terlarang oleh negara. Ada yang jawab B, ada yang jawab E ya. Nomor 5. Nomor 5 poin yang paling tinggi adalah E, 5 poin. Sedangkan yang B 4 poin. C 3 poin ya. Jadi membuat aturan yang menekankan komitmen kesetiaan karyawan terhadap Pancasila dan tidak ikut terlibat dalam aktivitas ormas radikal. Ya, sedangkan B memantau jejak digital. Jadi waktu orang tes ikatan dinas, tes SKB, itu memang pertanyaan pertama saat wawancara itu, apakah Anda menerima Pancasila? Apakah Anda mencintai negara dan menerima Pancasila? Kalau karyawan itu menentang Pancasila atau merasa Pancasila ini tidak layak, itu kalau memang perusahaan itu di bawah negara itu dicoret, itu nggak lewat. Hati-hati ya, kalau nanti ada tes wawancara. Karena wacana semacam ini sudah diperintahkan dari pusat kepada perusahaan-perusahaan yang ada di bawah negara. Oke, kita masuk ke nomor 6. Berikut ini yang merupakan tindakan yang mengarah pada nilai-nilai radikalisme adalah yang mengarah. Apakah A. Penyebar luasan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian melalui media sosial, share, broadcast, upload, retweet, repost, dan sejenisnya. B. Penggunaan atribut yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. C. Pelecehan terhadap simbol negara, baik secara langsung maupun melalui media sosial. D. Penyelenggaraan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Merasa diri paling benar dan menganut agama atau aliran lain keliru dan mesti diluruskan. Nah, yang mana? Nomor 6. Ya, tindakan yang mengarah. Jadi dia mungkin semuanya mengarah. Tapi di antara semua itu yang paling parah mengarahnya yang mana? Ya, nomor 6. Jawaban yang paling tepat adalah D ya. Penyelenggaraan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI ini jelas ini fatal ya. Dia hati-hati juga kalau buat status, jangan menghina Pancasila, itu fatal. Nah, begitu juga dengan menghina pemerintah, walaupun menghina Pancasila ini kondisinya jauh lebih fatal. Nah, gitu. Sedangkan yang nilai 4 adalah C.
pelecehan terhadap simbol negara, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Masuk ke nomor 7. 7. Idealnya, seluruh karyawan yang sudah bekerja di perusahaan bersedia untuk mematuhi peraturan perusahaan dan hukum negara. Konsekuensinya, mereka dituntut untuk menjauhkan diri dari tindakan atau kegiatan yang dilarang oleh negara, misalnya terorisme. Caranya adalah dengan tidak menganut paham-paham radikal yang apabila diwujudkan dalam tindakan nyata akan berujung pada terorisme. Untuk itu, Direksi HRD perlu merumuskan kebijakan untuk menangkal radikalisme di kalangan karyawan yang sudah ada melalui beberapa langkah, yaitu kalau soalnya begini, kalau semuanya sama, kira-kira yang paling awal, paling penting apa? A. Memantau secara reguler jejak digital karyawan. B. Perusahaan perlu segera berkoordinasi dengan BNPT untuk mendapatkan masukan tentang langkah apa yang mesti ditempuh pihak perusahaan dalam menyikapi adanya karyawan yang terpapar radikalisme. C. Mewajibkan karyawan untuk menyatakan komitmen kesetiaannya terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak ikut terlibat dalam aktivitas ormas radikal yang dinyatakan terlarang oleh negara. D. Merumuskan mekanisme penyiapan terhadap karyawan yang terbukti menganut paham radikal. E. Bila ada karyawan yang terpapar pemahaman radikal, langkah yang ditempuh mencakup upaya dialog, persuasi, dan konseling. Beri waktu dia untuk mau berubah dan mengkoreksi kesalahannya. Panjang soalnya, ini udah kayak soal bahasa Indonesia memahami narasi. Ya, nomor 7 ada yang jawab E, ada yang jawab C, ada yang B. Nomor 7 yang paling tinggi nilainya adalah C ya, poinnya 5. Mewajibkan karyawan untuk menyatakan komitmen kesetiaan terhadap Pancasila. Yang kedua paling tinggi adalah A, memantau secara reguler jejak digital karyawan ya. Nah, begitu maka yang ketiga paling baik D. Clue-nya prioritaskan pada langkah perekrutan ya atau seleksi. Kita masuk ke nomor 8. Nomor 8, SDM yang handal tidak hanya ditujukan dengan skill dan pengetahuan yang dibutuhkan perusahaan semata, tetapi SDM yang dibutuhkan juga harus mempertimbangkan wawasan kebangsaan yang dimiliki oleh seseorang, termasuk sikap dan pandangan sosialnya. Hal-hal penting yang harus ditanyakan kepada pelamar samping skill dan kemampuan teknis adalah A. Apakah sanggup mencintai Indonesia? B. Sikap seperti apa yang dimiliki dalam melihat perbedaan? C. Apakah mampu bekerja secara terbuka dan menjaga toleransi beragama? D. Apakah mampu menjadi teman kerja yang baik tanpa melihat perbedaan pandangan, aliran, dan keagamaan? E. Apakah ia memahami konsep Pancasila? Pertanyaan-pertanyaan pada tes wawancara kalau di bawah instansi pemerintah. Semua pertanyaan ini ditanyakan, tapi kira-kira pertanyaan yang paling pertama itu apa? Yang paling penting. Oke, nomor 8. Yang paling tinggi poinnya adalah E. Apakah ia memahami konsep Pancasila? Dan yang kedua paling baik adalah A. Apakah sanggup mencintai Indonesia? Sedangkan B nilainya 3, C nilainya 2, D nilainya 1 ya. Nah, ini juga semuanya pertanyaan pelamar, tapi yang E sama A ini pertanyaan pertama.
Kita masuk ke nomor 9. Ya, intinya ini memang soal HOTS ya. Memang soal yang semua poinnya benar. Nah, dia itu soal TKP itu ada kalanya HOTS, ada kalanya pertengahan, ada kalanya mudah. Nah, kalau udah yang sulit ini udah pernah dibahas, yang mudah apalagi kan gitu ya. Nomor 8 tadi jawabannya, nomor 8 tadi E. Paling bagus 5 poin, A 4 poin. Memahami konsep Pancasila itu maksudnya gini, setuju nggak dengan Pancasila? Sila pertama, sila kedua, sila ketiga. Konsep Pancasila itu maksudnya gitu. Intinya paham nggak dengan Pancasila? Apakah setuju? Jangan-jangan kan kata ada teman saya waktu tes tes ada tes CPNS di wawancara waktu ditanya paham nggak dengan Pancasila? Enggak, menurut dia itu lambang-lambang toghut dijawabnya. Oh, langsung nggak lewat itu walaupun nilainya paling tinggi. Nah, ya, jadi hati-hati. Nomor 9. Seandainya jadi salah satu pimpinan direksi perusahaan, kebijakan apa yang paling ideal dalam merekrut karyawan dalam muatan mencegah radikalisme? A. Memeriksa jejak digitalnya. Jika ada postingan yang dianggap memiliki indikasi dan kriteria radikal, baiknya langsung dicoret saja namanya dari daftar kandidat karyawan. B. Membuat semacam fakta integritas, kesepakatan kerja, atau apapun sebutannya dengan berisi poin bersedia setia kepada NKRI, mengakui Pancasila sebagai satu-satunya pedoman, menjaga toleransi, dan sanggup bekerja sama. Jika kandidat tidak ingin menandatanganinya, maka sangat direkomendasikan untuk tidak diterima. C. Melakukan tes wawancara yang bermuatan radikal, sehingga dapat mengetahui karakter pelamar. D. Menginfokan pada pengumuman perekrutan bahwa kalangan yang berpaham radikal tidak lulus seleksi. E. Melihat background pelamar, baik sekolah, organisasi, dan tempat tempat lamanya bekerja. Nah, seandainya jadi kepala direksi, apa yang paling ideal melakukan perekrutan? Oke, nomor 9 nih banyak yang jawab C ya. Ya, ada yang jawab B, ada yang C. Ya, clue daripada soal nomor 9 ini adalah dalam perekrutan itu langkah yang paling awal itu lebih prioritas ya. Nah, kenapa lebih prioritas? Karena jangan capek-capek melakukan banyak seleksi. Jadi yang paling ideal yang poinnya 5 adalah E. Melihat background pelamar. Ya. Poinnya 5. Melihat background pelamar baik sekolah, organisasi, dan tempat lama dia bekerja. Yang poinnya 4 itu adalah A. Memeriksa jejak digitalnya. Jika ada postingan yang dianggap memiliki indikasi dan kriteria radikal, baiknya langsung dicoret. Nah, kenapa begitu? Contoh gini. Kalau kawan-kawan nanti tes ikatan dinas atau CPNS, pasti diminta Facebook, pasti diminta profil, email. Nah, Facebook atau IG-nya itu dipinta atau dicek nama tersebut, ada nggak di situ yang menghina negara? Ada nggak yang nge-like atau bergabung dengan grup-grup oleh organisasi yang dilarang? Apa organisasi yang dilarang? Contohnya FPI. Apalagi yang udah dilarang oleh pemerintah, misalnya yang benderanya hitam, hitam kayak ada bendera Arab Saudi itu Hizbut Tahrir. Itu udah dilarang oleh negara, tapi kalau kawan-kawan masuk di anggota Facebook, IG dan sebagainya, bahkan ikut nge-like dan komentar itu berbahaya. Kenapa? Negara udah larang. Itu ya. Jadi itu kalau mau lulus di
pekerjaan yang ada hubungannya dengan pemerintah, hindari itu. Makanya dalam soal ini melihat background pelamar itu ditengok sekolahnya. Kemudian organisasinya. Kalau organisasinya itu ada rekam jejak dengan aliran-aliran yang dilarang oleh negara, nah itu cepat-cepatlah dihapus, dihilangkan, atau jangan malah dimasukkan ke dalam profil. Misalnya pengalaman organisasi langsung dibuat di situ, Front Pembela Islam atau apa. Nah itu berbahaya untuk ikatan pemerintah, ya. Nah ini saran. Tapi kalau mau jadi kerja di tempat lain, nah itu nggak ada masalah. Nomor 10. Apa yang Anda lakukan jika tetangga Anda terpapar oleh pemikiran radikal hingga kerap kali bercerita tentang ujaran kebencian terhadap pemimpin? A. Melaporkan pada BNPT atau Densus. B. Menasehatinya bahwa ia keliru dalam berpikir. C. Menegurnya bahwa pimpinan harus dihormati dan ditaati. D. Menanyakan kepadanya mengapa ia membenci pemimpin. E. Ikut mendukungnya demi menjaga silaturahim. Nah, ini mirip seperti soal prioritas pada TKP sebelumnya. Harus diketahui fatal atau enggak dulu masalahnya. Kalau dia tidak fatal, maka urutannya ada tanya, nasihat, tegur, lapor. Tapi kalau fatal, terbalik. Lapor dulu, tegur, nasihati, tanya. Nah, kira-kira soal ini fatal atau tidak? Nah, itu ada kaitan. Sama seperti soal sebelumnya, walaupun konteks yang ini radikalisme. Oke, banyak jawab dia. Oke, ada yang jawab C. Ya, poin paling baik nomor 10 adalah D. Poinnya 5 ya. Menanyakan kepadanya mengapa ia benci kepada pemimpin. Kemudian B. Menasehatinya bahwa ia keliru dalam berpikir. Jadi yang jawab D sama B benar. Ya. Oke, soal TKP sampai di sini. Berhubung 10 menit lagi, ada yang ditanyakan. Kita diskusi aja, atau ada yang mau nanya kiat-kiat atau apa. Karena kok kita lanjut dengan soal lain, juga takutnya nggak terkejar. Nanti versi itunya saya akan lihat soal yang pertemuan selanjutnya. Nah, tanya terus Fikri. Soalnya susah banget Kak. Soal TKP ya, ini versi hotsnya ya. Dan ini pernah keluar yang sulit ini pada tahun 2018. Ya, memang pernah keluar itu dan banyak kali yang nggak lulus di TKP. Jadi mana tahu tiba-tiba keluar, kadang satu dua keluar atau tiba-tiba keluar versi begitu. Jadi nggak terkejut lagi. Jadi kita belajar semua dimensi dipelajari. Ada yang hot, ada yang tengah-tengah, ada yang oke. 2018 sudah ada soal-soal tentang radikal ya. Kamu nanya asalnya dari SPTN masih bisa ikut tes sekolah ikutan dinas kah? Nah, kalau yang teknis-teknis begini mungkin lebih tepat tanyanya ke Kak Mulia ya. Saya kembarannya Kak Anzai. Jadi saya hanya fokus pada materi ini karena sudah sibuk di kantor, mengikuti aturan-aturannya itu mungkin nggak kejar ya.
Oke, suaranya mirip ya, namanya kembar mirip lah. Ya, pertanyaannya di atas mana? Turun-turun terus dia. Coba saya lihat. Gimana biar dia tidak turun ya? Memahami konsep Pancasila gimana, Kak? Ya, memahami konsep Pancasila nanti mungkin ada soalnya. Soalnya itu banyak, ada Pancasila sebagai sumber nilai, kristallisasi nilai gitu ya. Kemudian nilai-nilai Pancasila itu udah dipelajari di materi yang sebelumnya, tetapi biasanya nilai-nilai sila itu tetap akan ada pada pertemuan-pertemuan selanjutnya karena itu selalu keluar. Selama saya ngajar tes CPNS atau tes ikatan dinas, nilai-nilai sila selalu keluar. Kan kita bahas pertemuan selanjutnya. Nah, dia memahami konsepnya, di situ nanti juga ada diajarkan tentang eh, contoh yang nggak ada kaitannya dengan Pancasila, tapi ditanya nilai silanya. Nah, begitu ada. Misalnya membeli barang dari luar negeri, pengamalan nilai sila berapa, seperti itu. Oke, coba saya ke bawah. 8 jawabannya apa, Kak? Nanti kunci jawabannya diberikan sama soalnya, silahkan dicek ya. Oke. Isi kandungan tiap preambul undang-undang, Kak. Oh, isi kandungan tiap preambul undang-undang itu biasanya ada 4 poin ya. Ini udah pernah saya berikan di pertemuan pertama. Intinya ingat aja 3 poin tentang isi preambul itu. Alinea pertama itu tentang HAM dan kemerdekaan, ya. Alinea kedua tentang perjuangan kemerdekaan. Alinea ketiga persiapan kemerdekaan. Alinea keempat tentang Pancasila dan sistem negara. Ya, yang dihafal itu isi preambul itu kan, kalau dihafal semua preambulnya lebih nggak tepat deh. Misalnya kan gini, alinea pertama itu kan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nah, itu termasuk ke dalam alinea 1 yang setelah kita seringkas membahas tentang HAM dan kemerdekaan. Jadi kalau ada soalnya begini, uh, mengirimkan tentara ke daerah konflik merupakan bagian dari penerapan nilai pembukaan UUD 1945 alinea keberapa. Nah, memberikan tentara ke daerah konflik itu kan membantu negara yang sedang dijajah itu supaya merdeka. Nah, membantu itu termasuk memperjuangkan HAM-nya atau merdeka. Jadi jatuhnya alinea 1. Kalau alinea kedua itu membahas tentang perjuangan kemerdekaan. Biasanya perjuangan kemerdekaan itu soal-soalnya peperangan melawan Belanda, peperangan melawan Jepang. Itu contoh pengamalan alinea kedua. Salah seorang pahlawan Indonesia melawan Belanda di mana misalnya di Bandung Lautan Api misalnya, itu bentuk dari pengamalan nilai undang-undang alinea berapa, itu alinea kedua karena tentang perjuangan kemerdekaan. Nah, alinea ketiga itu sudah masuk tahap-tahap dalam proses memproklamasi. Biasanya alinea ketiga ini kaitannya dengan PPKI atau BPUPKI. Nah, misalnya begini, untuk menuju Indonesia merdeka dibentuklah BPUPKI yang kemudian berubah menjadi PPKI. Itu langsung kita ke alinea ketiga. Kenapa? Karena itu upaya untuk memproklamasikan. Habis itu penculikan Soekarno ke Rengas Dengklok itu juga bagian daripada upaya untuk
mewujudkan proklamasi, pengetikan naskah proklamasi, penentukan lambang negara. Nah, itu bagian daripada alinea ketiga. Kalau alinea keempat ya sistem negara dan Pancasila itu alinea keempat. Contoh soalnya begini, Indonesia adalah negara yang demokrasi. Nah, ini adalah pengamalan nilai Pancasila terutama di sila keberapa itu langsung sila keempat. Tapi kalau itu nilai sila, itu sila keempat juga. Ya, sila keempat itu tentang demokrasi. Kemudian kalau dia membahas tentang Pancasila itu terdiri dari 5 sila juga bagian alinea keempat. Jadi begitu kalau nanti soalnya tentang itu ya, tentang pemahaman nilai pembukaan ya. Oke. Ada lagi yang bertanya, ada 1 menit lagi. Kalau nggak ada, kalau ada yang kelewatan chat, saya akan kirim ininya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.